Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dulu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji serta rasa syukur kita sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat kediaman Sohibul Bait ini dalam rangka untuk melanjutkan perwiritan Yasin Remaja Masjid Al-Hidayah. Selawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak nantinya. Amin. Allahumma ya amin. Yang kami hormati Ibu Sohibul Bait, serumpun keluarga di rumah ini, dan yang kami sayangi para remaja Masjid Al-Hidayah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita melanjut ke acara berikutnya, mari sedikit kita membahas tentang bab syirik. Apa itu syirik? Syirik adalah menyamakan selain Allah pada perkara yang merupakan hak istimewanya Allah. Hak istimewa Allah itu apa? Seperti ibadah, mencipta, mengatur, memberi manfaat dan mudarat, membuat hukum syariat, dan yang lain-lain. Syirik juga berarti mensejajarkan selain Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Kekhususan Allah meliputi 3 hal. Apa itu? Rububiyah, uluhiyah, dan asma. Jadi bentuk syirik itu ada 3 bagian. Bentuk syirik ada 3 bagian. Yang pertama syirik dalam al-ubudiyah. Apa itu? Yaitu kalau seseorang meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah yang berhak untuk disembah atau berhak mendapat sifat-sifat ubudiyah, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berbagai tempat dalam kitabnya menyeru kepada hambanya agar tidak menyembah atau beribadah kecuali hanya kepada Allah. Jadi di sana kita tidak boleh mensyirikkan Allah. Pertama itu syirik dalam ubudiyah. Ubudiyah itu syirik dalam beramal. Jadi syirik dalam beramal itu hanya kepada Allah kita beramal, selain kepada Allah maka tidak boleh. Sebagaimana dijelaskan Allah dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun allazi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kata Allah, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa.
Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahuinya. Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Jadi jelas perintah itu kita tidak boleh mensyirikkan Allah. Perintah Allah dalam ayat ini agar semua manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dan bentuk ibadah yang diperintahkan antara lain apa itu syahadat, salat, zakat, saum atau puasa, haji, sujud, ruku, tawaf, doa, tawakal, khauf. Khauf itu artinya takut, ya. Raja atau berharap, raghbah atau menginginkan sesuatu, rahbah atau menghindarkan dari sesuatu, khusyuk, khosah, isti'azah atau perlindungan, isti'ghazah atau meratap, penyembelihan, nazar, sabar dan lain-lain dan dari berbagai macam ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Di sisi lain ada kerancuan yang terdapat di kalangan umum dalam memahami ibadah. Mereka mengertikan ibadah dalam definisi yang sempit sekali seperti sholat, puasa, zakat, haji. Adapun yang lain tidak dikategorikan di dalamnya. Sungguh indah perkara Syekhul Islam Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu dalam mendefinisikan ibadah. Beliau berkata, jadi ibadah itu bukan hanya sekedar sholat, puasa, haji, tapi yang selain daripada itu juga ibadah, kecuali menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah bulan, itu syirik namanya, tak boleh dikerjakan, ya. Jadi kata itu Imam, ibadah itu ialah suatu nama yang mencakup suatu perkara yang dicintai Allah dan diridhoi, apakah berupa perkataan atau perbuatan, baik zahir maupun batin. Itulah yang ibadah. Inilah pengertian ibadah yang sesungguhnya, yaitu meliputi segala perkara yang dicintai dan diridhoi Allah, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, kata Allah, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Jadi Allah di sini menyeru kita untuk menyembah Allah, bukan untuk menyembah jin, bukan untuk menyembah tuyul, bukan untuk menyembah matahari, bulan, pohon, ya. Jadi kita tidak boleh mensyarikatkan Allah, tidak boleh menyirikkan Allah. Yaitu jika seseorang meyakini bahwa ada selain Allah yang bisa menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan atau mematikan, dan yang lainnya dari sifat-sifat ar-rububiyah. Orang-orang seperti ini keadaannya lebih sesat dan lebih jelek daripada orang-orang kafir terdahulu. Jadi tidak ada yang bisa memberikan rezeki, tidak ada yang bisa mematikan, ya, tidak ada yang bisa membinasakan, tidak ada yang bisa menyesatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah, hanya Allah lah yang bisa mempunyai segala sesuatu apapun yang kita minta. Berarti untuk itu kita dilarang untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu baiklah, mari sama-sama kita lanjut acara berikutnya. Untuk nanti pembukaan siapa, tahtimnya siapa, tahlilnya siapa, doanya siapa, dipersilakan aja. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.